hapus dosaku. Yesus, Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Sekali lagi katakan dengan iman, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Yesus, amin, haleluya. Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Mari kita angkat tangan kita, katakan tubuhmu, tubuhmu dan darahmu bercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu bercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kau telah hapus dosa kami Tuhan. Sekali lagi kita naikkan, Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Mari bersama katakan, tubuhmu dan darahmu bercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sekali lagi tubuhmu. Jangan Bapak Ibu, sekali lagi kita bangkit berdiri, kita angkat tangan, kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, tubuhmu, tubuhmu Yesus menyembuhkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hariagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yesus, Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah kita perkasa, Raja segala raja, Allah maha besar. Sekali lagi, Yesus Allah perkasa, Yesus Allah kita perkasa,
Raja segala raja, Allah Maha Besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Allah perkasa, Yesus Allah kita perkasa. Raja segala raja, Allah Maha Besar. Amin. Yesus Allah kita perkasa. Raja segala raja, Allah Maha Besar. Sekali lagi, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah kita perkasa. Raja segala raja, Allah Maha Besar. Lawan musuh dengan senjatanya, firman Allah yang berkuasa. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus hiduplah, kuasa maut dikalahkan, musuhnya tak berdaya. Anak domba telah bangkit, Yesus hidup, Yesus hidup. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kutuklah dikalahkan, kemenangan. Amin. Anak domba telah bangkit, Yesus hidup, Yesus hidup. Haleluya, haleluya. Yesus hiduplah, kuasa maut dikalahkan, musuhnya tak berdaya. Anak domba telah bangkit, Yesus hidup, Yesus hidup. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kutuk telah dikalahkan, kemenangan bagi kita. Anak domba telah bangkit, Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hiduplah. Mari bakat berdiri Bapak Ibu, kita tinggikan namanya. Serukan haleluya, haleluya. Yesus hidup, amin. Kuasa maut dikalahkan, musuhnya tak berdaya. Anak domba telah bangkit, Yesus hidup, Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus hiduplah, kuasa maut dikalahkan, musuhnya tak berdaya. Anak domba telah bangkit, Yesus hidup, Yesus hidup. Dia Alfa dan Omega, Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kutuklah dikalahkan. Oh, terima kasih Tuhan. Anak domba telah bangkit, Yesus hidup. Dialah Alfa dan Omega, dialah Alfa dan Omega. Amin. Kutuklah dikalahkan, kemenangan. Terima kasih Tuhan. Anak domba telah bangkit, Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hidup, Yesus hiduplah.
Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, gerakkan Tuhan. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat. Sama-sama kita puji. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Amin. Allah dahsyat di tempat dunia. Allah bangkit. Haleluya. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Oh ya. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi serukan Allah bangkit. Amin. Haleluya. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu.
kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Haleluya. Hanya Kau Allah yang kudus ya Tuhan. Namamu ditinggikan di seluruh bumi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan dengan segala ucapan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, satu-satunya yang kudus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita sembah Dia. Kudus, kudus Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan.
Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kami mohon agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lain untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami, kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai kematian Kristus meredakan murka Allah terhadap dosa. Mari kita buka Alkitab kita kepada 1 Korintus pasal 11. Kita akan baca ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Firman Allah yang kita baca hari ini mengajarkan bahwa setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Yaitu yang pertama, kematian Kristus meredakan murka Allah terhadap dosa. Firman Allah jelas mengajarkan bahwa Allah murka terhadap dosa. Firman Allah berkata, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Allah adalah Allah yang maha kasih, tetapi Dia juga adalah Allah yang maha suci dan maha adil. Dalam kasih-Nya, Allah menyediakan jalan pengampunan dosa bagi umat manusia. Tetapi
karena Dia adalah Allah yang maha suci dan maha adil. Allah murka terhadap segala kefasikan dan kelaliman manusia. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan kejahatan dan kefasikan manusia juga semakin bertambah, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka Allah mendatangkan air bah yang menghapuskan manusia dari muka bumi kecuali Nuh dan keluarganya. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Ketika Abimelek, Raja Gerar, mengambil Sarah istri Abraham menjadi istrinya, firman Allah berkata, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Allah murka kepada orang yang merampas istri atau suami orang lain. Allah juga murka kepada orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Firman Allah berkata, tetapi mengenai darahmu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana ketika Yonatan berhasil merebut kemenangan dari orang Filistin, Raja Saul meniup trompet atau sangkakala supaya orang-orang mendengar bahwa dia berhasil meraih kemenangan. Dengan kata lain, tujuan tindakan Saul adalah untuk mencari nama bagi dirinya sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Karena tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi untuk mencari nama bagi diri sendiri. Akhir hidup Raja Saul mendahsyatkan. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Saul memilih untuk mati bunuh diri daripada tertangkap oleh lawan dan dijadikan bahan permainan atau olok-olok. Firman Allah mengingatkan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Di dalam Alkitab kita membaca bagaimana Simson menyalahgunakan masa muda untuk bergonta-ganti pacar dan melampiaskan hawa nafsu. Akibatnya dia diperdayakan oleh seorang perempuan yang bernama Delilah. Delilah berkhianat kepada Simson demi setumpuk uang. Akibatnya Simson bisa dikalahkan oleh lawan-lawannya, dipenjarakan dan dijadikan bahan olok-olok dan ejekan. Kita baca dalam firman Allah, ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya.
sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya, dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Karena menyalahgunakan masa muda untuk bergonta-ganti pacar dan melampiaskan hawa nafsu, akibatnya Simson diperdayakan oleh seorang perempuan yang bernama Delila. Delila berkhianat kepada Simson demi setumpuk uang. Akibatnya Simson bisa dikalahkan oleh lawan-lawannya, dipenjarakan, dan dijadikan bahan olok-olok dan ejekan. Firman Allah berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Firman Allah berkata, sebab upah dosa ialah maut. Orang yang bekerja akan mendapat upah. Orang yang berbuat dosa juga mendapat upah, yaitu maut. Maut berarti menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya dan dijauhkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Firman Allah berkata, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ada ajaran yang salah yang mengatakan bahwa karena Allah adalah kasih, dia tidak tega menyate manusia sampai kering di neraka. Karena itu katanya hukuman di neraka tidak kekal. Pada akhirnya semua orang akan diselamatkan. Orang yang mengajarkan ajaran yang salah semacam ini mengabaikan kenyataan bahwa Tuhan bukan hanya Maha Kasih, Dia juga adalah Tuhan yang Maha Suci dan Maha Adil. Karena kasih-Nya, Tuhan menyediakan jalan pengampunan dosa melalui karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi karena Tuhan juga adalah Tuhan yang Maha Suci dan Maha Adil, firman Tuhan yang kita baca hari ini jelas mengajarkan bahwa mereka yang semasa hidupnya menolak kasih Tuhan dan memilih untuk hidup dalam dosa akan menjalani hukuman kebinasaan, bukan untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Tuhan begitu membenci dosa sehingga Dia tidak mau mendengar doa orang yang tidak mau bertobat. Firman Allah berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bila ada yang doanya lama tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, mari kita mawas diri. Apakah ada dosa yang belum kita mintakan pengampunan dari Allah? Firman Allah berkata, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tuhan begitu membenci dosa, sehingga kalau tidak ada nyawa yang melayang, tidak ada pengampunan dosa. Dalam perjanjian lama, murka Allah terhadap dosa diredakan dengan mempersembahkan korban penghapus dosa, di mana darah atau nyawa binatang dikorbankan menggantikan orang Israel yang berdosa. Firman Allah berkata, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena darah binatang tidak dapat menghapuskan dosa. Karena itu harus diulangi setiap tahun.
Tetapi kematian Yesus di kayu salib meredakan murka Allah dan menghasilkan pengampunan dosa bagi kita. Firman Allah berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Tuhan Yesus sendiri berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Firman Allah berkata, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kata jalan pendamaian dalam ayat ini mengandung pengertian jalan untuk meredakan murka Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Maksudnya untuk menerima pengampunan dosa, manusia cukup beriman dan percaya bahwa darah Yesus atau nyawa Yesus yang melayang di kayu salib telah ditentukan oleh Allah sebagai jalan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa seluruh umat manusia. Bila ini menjadi keputusan Anda bersedia percaya dan menerima darah Yesus atau nyawa Yesus yang melayang di kayu salib sebagai jalan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, kita memberitakan bahwa kematian Tuhan Yesus meredakan murka Allah terhadap dosa. Karena itu, jangan anggap sepele dosa. Jangan gampang berbuat dosa. Tuhan sangat membenci dosa. Dia murka terhadap dosa. Tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Dosa bisa berakibat fatal. Dosa bisa berakibat penderitaan di dunia, penderitaan di dalam kekekalan. Beberapa akibat dosa tidak bisa diperbaiki dalam hidup ini, seperti nyawa yang melayang tidak pernah kembali. Beberapa kesempatan yang hilang tidak pernah kembali. Keperawanan yang hilang tidak pernah kembali. Kita harus memakai kuasa darah Tuhan Yesus untuk mengalahkan keinginan-keinginan berdosa. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Surga nyatakan kemuliaan Tuhan kita. Tiada yang dapat menyamai Engkau Tuhan. Sampai selamanya anak domba bertata, anak domba bertata. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Ku kan beritakan kemuliaan domba Allah yang telah berkorban untuk
setia sampai selamanya. Katakan anak domba bertata, anak domba bertata. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kau ku tinggikan, Yesus korban, Yesus korbanku. Kau ku tinggikan, penebus dan Tuhan. Sekali lagi katakan, kau ku tinggikan, kau ku tinggikan. Oh anak domba Allah, anak domba Allah. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Mari sekali lagi katakan, kau ku tinggikan, kau ku tinggikan. Oh Yesus korban, Yesus korbanku. Terima kasih Tuhan. Kau ku tinggikan, penebus dan Tuhanku. Kau ku tinggikan, kau ku tinggikan. Anak domba Allah, anak domba Allah. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Kau ku tinggikan, kau ku tinggikan. Terima kasih Tuhan. Yesus korbanku. Kau ku tinggikan, penebus dan Tuhan. Sekali lagi katakan, kau ku tinggikan, kau ku tinggikan. Anak domba Allah, anak domba Allah. Sama-sama katakan. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Dan ku sujud menyembah di hadapan-Mu. Diri alamu, kakaralama pandata. Diri alamu, diri alama pandata, kakaralama kusai. Itete kata patari alamu, kakaralama pandata alamu. Diri alamu, ini alamu, kakaralama pandata alamu. Itete kata patari alamu, alamu. Kakaralama pandata alamu. Ikiti kata patari alamu, nakalama pandata alamu. Ikiri alamu, kori alamu, nakaralama kusai. Iri alamu, nakaralama pandata alamu. Iri alamu, nakaralama pandata alamu. Ikiri alamu, nakaralama pandata alamu. Iri alamu,
Kami berterima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Oh, terima kasih Tuhan. Kau penebus kami. Kau penebus kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Irialamo, kakaralaba fandato, kakaralaba kusyai. Allah bukan hanya maha kasih, Dia juga maha suci dan maha adil. Karena itu Allah murka terhadap dosa dan segala bentuk kefasikan. Tetapi kematian Kristus di kayu salib meredakan murka Allah terhadap dosa. Mereka yang semasa hidupnya di dunia menolak kasih Allah dan memilih untuk hidup dalam dosa akan menjalani hukuman kebinasaan bukan untuk sementara tetapi untuk selama-lamanya dan dijauhkan dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Artinya murka Allah yang maha suci dan maha adil terhadap dosa dinyatakan dalam bentuk hukuman kebinasaan selama-lamanya dan dijauhkan dari hadirat Tuhan untuk selama-lamanya, bukan hanya untuk sementara waktu. Karena itu, hari ini kita memutuskan untuk menerima kasih Allah kepada kita. Kita memutuskan untuk bersedia menerima darah Yesus atau nyawa Yesus yang melayang di kayu salib sebagai jalan untuk meredakan murka Allah terhadap dosa kita. Karena itu, mari kita ucapkan doa pengakuan iman kita ini. Mari kita ucapkan doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang turut mengucapkan kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu, dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu, saya percaya, Yesus adalah Tuhan, yang menjadi manusia, saya percaya, Yesus mati di kayu salib, untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya, Tuhan Yesus bangkit, dari antara orang mati. Saya menerima, Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari kita lanjutkan doa kita. Irialamo, dakarababa fandako, dakarababa
Shai. Bapa kami yang di sorga, tolong kami Tuhan agar tidak menganggap sepele dosa. Tolong kami Tuhan untuk tidak gampang berbuat dosa. Sebab kami sadar bahwa Tuhan yang Maha Suci sangat membenci dosa. Tuhan yang Maha Suci murka terhadap dosa. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Terima kasih. Darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib telah meredakan murka Allah terhadap dosa kami. Tolong kami Tuhan untuk memakai kuasa darah Tuhan Yesus untuk mengalahkan keinginan-keinginan berdosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kita akan berdoa. Dan sesudah doa, saudara boleh duduk kembali. Cawan dan roti akan dibagikan. Dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak untuk duduk kembali. Kami persilakan cawan dan roti dibagikan sambil kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, Kuasa-Mu yang pulihkan. Tidur-Mu menyembuhkan, tidur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, tidur-Mu yang sembuhkan. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kasih-Mu yang pulihkan. Yesus telah mati bagiku, Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku,
segala penebus yang pulihkanku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, Kuasa-Mu yang pulihkan. Bilur-Mu menyembuhkan, Bilur-Mu menyembuhkan. Percaya Kau berfirman, Bilur-Mu yang sembuhkan. Kasih-Mu memulihkan, Kasih-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, Kasih-Mu yang pulihkan. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapat cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, semua anak-anak untuk duduk kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Sukacita aku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku
ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Bila ada yang ingin didoakan lebih lanjut, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Bapa kami di sorga, kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan. Kiranya Tuhan melepaskan urapan kesembuhan Tuhan sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit. Sembuhkanlah setiap jiwa yang sakit. Sembuhkanlah setiap roh yang sakit. Sembuhkanlah setiap hati yang terluka. Segala bentuk roh tidak mengampuni, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni, aku tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Adakan ya Bapak mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya kepada Tuhan sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dan pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Anggota keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Insafkan mereka akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Masalah rumah tangga kami mohon diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong mereka untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Tuhan buka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan, dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi anak-anak-Mu yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar anak cucu kami dijauhkan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kepada para orang tua, kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang membutuhkan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Berikan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada semua anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, sakit hati, roh kebencian, roh tidak mau mengampuni. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Apabila ada di antara Bapak atau Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai pengakuan iman dan penyerahan hidup kita. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembalakan jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembalakan jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kesenanganku, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan, Yesus harapan
jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, amin. Sejauh timur. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Besar